Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa syafiina maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Kyai Wasroh, para sederek jamaah pengajian Kazul Ilmi yang saya hormati. Alhamdulillah saat ini saya berada di Masjidil Haram. Sudah 2 hari saya berada di Mekah, yang sebelumnya 4 hari kami dengan rombongan berada di Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah semuanya sehat. Semalam baru selesai melaksanakan umroh yang kedua. Mudah-mudahan para jamaah Kanzul Ilmi semuanya diberikan kekuatan, kesempatan oleh Allah untuk ziarah ke Baitullah, bisa melakukan ibadah haji dan umrah setiap tahunnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai rasa tanggung jawab saya untuk tidak meninggalkan pengajian, saya berusaha untuk tetap ngaji walaupun saya berada jauh, karena dengan kecanggihan teknologi insya Allah tetap bisa ngaji. Karena saya berjanji, bertekad sebagai perintah guru, dimanapun tetap harus ngaji dan tidak boleh meninggalkan ngaji. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Gusti Allah sampun ngendika wonten Al-Qur'an, ketika Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah akan mengangkat seorang khalifah di muka bumi, yaitu yang bernama Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Malaikat protes kepada Allah karena malaikat merasa lebih baik daripada Kanjeng Nabi Adam. Kata malaikat, kenapa yang diangkat itu Adam yang keturunannya telah terbukti melakukan kesalahan, dosa, yaitu pembunuhan antara Qabil dengan Habil. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami malaikat adalah orang senantiasa bertasbih sejak diciptakan sampai hari kiamat. Malaikat merasa baik, merasa lebih baik, merasa lebih pandai, merasa lebih pinter daripada Adam. Atas keberanian Adam ini, keberanian malaikat inilah menggugat Allah, protes sama Allah. Dalam ahli riwayat dari ahli tafsir dijelaskan, kemudian Allah menghukum malaikat, yaitu malaikat disuruh mutari aras 7 kali. Allah memerintahkan malaikat untuk memutari aras 7 kali. Setelah selesai malaikat memutari aras 7 kali, malaikat lapor, ya Rabbana, wahai Tuhanku, kami telah selesai melakukan tawaf 7 kali. Qala Allah Ta'ala, Allah kemudian menjawab, malaikat, tugasmu belum selesai, hukumanmu belum selesai. Inzlu ilal ardi fabnu baitan li fawqal ardi. Malaikat, hukumanmu belum selesai, sekarang turunlah engkau ke bumi, bangunlah rumahku di atas muka bumi. Maka malaikat pun turun, lalu dibangunlah Ka'bah oleh malaikat. Jadi yang pertama kali membangun Ka'bah itu bukan Nabi Ibrahim, tapi para malaikat. Tapi ketika selesai dibangun oleh malaikat, kemudian Ka'bah itu diangkat oleh Allah ke langit. Setelah diangkat ke langit, kemudian Allah membangun menara.
dari kaki-kaki Ka'bah, pondasi Ka'bah, Allah membuat menara yang tingginya mentembus sampai kepada aras. Menara inilah yang kemudian disebut dengan Baitul Ma'mur. Di menara inilah kemudian setiap Jumat Jibril, Mikail, dan Israfil berbagi tugas. Ada yang tukang adzan, ada yang menjadi imam, dan seterusnya. Sholat. Ketika setiap kali melakukan sholat, Jibril berkata, Mikail berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, pahalaku adzan aku persembahkan kepada umat manusia sampai hari kiamat yang hidupnya tukang adzan, mendapatkan pelimpahan pahalanya Jibril adzan. Mikail pun sama, Ya Rabbi, pahala imamku aku berikan, aku hibahkan kepada manusia yang hidupnya selalu jadi imam sholat. Allah yang maha tahu, Allah yang maha mendengar, Allah cemburu. Lalu Allah mengatakan, Ya Jibril, Ya Mikail, apa kau dengan memberikan pahalamu kepada umat manusia semuanya, kau merasa lebih hebat daripadaku? Tidak, aku tidak kalah, aku tidak mau kalah. Saksikan kalian semuanya, kelak siapapun umatku yang berdosa segunung-gunung sekalipun, lalu dia tawaf di rumahku di Ka'bah, maka akan aku ampuni dosa-dosa orang itu. Ingat itu Jibril, ingat itu Mikail, dan saksikan kalian semua malaikat. Ini ikrar Allah, barang siapapun yang punya dosa besar datang ke Baitullah yang tujuannya untuk ibadah, mencari Allah, ridho Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk ria, insya Allah maka segala dosanya akan diampuni oleh Allah, karena itu ikrar Allah di hadapan malaikat. Singkat cerita, sampailah pada masanya Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk kesekian kalinya Ka'bah mengalami perubahan, renovasi. Dan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, singkat saja karena waktunya pendek, karena ini saya belum tidur karena semalam tawaf selesai jam 3, tidur baru 1 jam. Ini habis ini nanti saya harus ziarah lagi ke Jannatul Ma'la, mengantar Gus Lirboyo, minta didampingi saya dengan keluarganya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk membangun Ka'bah, dalam ijazah tafsir Ibnu Katsir dikatakan, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menerima perintah untuk membangun kembali Ka'bah yang punah akibat banjir, akibat kerusakan. Pada saat itu Nabiullah Ibrahim berada di Mekah. Inni anzaltu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggal bersama keluargaku dalam satu bukit yang tidak ada apapun, tidak ada tumbuhan, yang tidak ada makanan. Karena itu kemudian sampai hari ini Mekah itu luar biasa, penuh dengan buah-buahan, walaupun tidak punya pertanian tapi penuh, itu karena semuanya berkat doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim bingung membangun Ka'bah, di mana perintahku? Dalam riwayat Ibnu Katsir ada 2 riwayat. Riwayat pertama, ketika Nabiullah Ibrahim kebingungan untuk membangun Ka'bah, tiba-tiba ada mendung di jagat yang panas itu model segi 4, berjalan mendekati pas di arah Nabiullah Ibrahim berdiri. Tiba-tiba karena panas, karena ada mendung, akhirnya mendung itu mengeluarkan bayang-bayang segi kotak dengan ukurannya mendung itu. Lalu Nabi Ibrahim paham, oh disinilah Allah memberikan isyarat, di sini aku harus membangun Ka'bah. Itu
Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, bukan menggunakan mendung, Allah memberikan isyarat. Di saat Nabiullah Ibrahim kebingungan, di mana dia harus membangun Ka'bah. Fa'arsalar riyaha fa'arsala asifat. Allah mengirimkan angin puting beliung, angin yang keras menyapu seluruh kotoran debu yang ada di depannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala angin itu kemudian angin itu menyapu, tiba-tiba bekas sapuannya itu terdapat bekas-bekas pondasi Ka'bah yang dulu diangkat ke langit, yang hancur oleh air bandang. Akhirnya Nabiullah Ibrahim pun lalu kemudian paham bahwa dia harus membangun Ka'bah. Di sini dia harus membangun Ka'bah. Itulah kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah berdasarkan isyarat yang Allah berikan. Yang berisat Allah berikan, lalu dibangunlah oleh Nabi Ibrahim Ka'bah. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, kemudian Nabiullah Ibrahim itu matur kepada Gusti Allah, ya Allah, Ka'bah telah aku bangun atas perintahmu. Sejak itu kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan perintah baru yang terekam dalam ayat Al-Quran. Wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Seterusnya liyasyhadu manafi'a lahum. Wahai Ibrahim, kata Allah, undanglah orang-orang seluruh alam dunia untuk datang ke Baitullah, ke Ka'bah, untuk berhaji, untuk berumrah, agar mereka datang umrah kepada. Itulah makanya kemudian kenapa banyak orang kaya tidak bisa datang, banyak orang miskin bisa datang ke Baitullah. Kenapa? Inilah rahasianya berdasarkan tafsir ayat wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Jadi pada saat Nabiullah Ibrahim mengundang, kita itu belum wujud, kita itu belum ada, kita belum ada. Yang ada waktu itu bisa bahasanya baru ruh yang Allah ciptakan untuk wujud kita. Dan sinilah kemudian ditafsiri dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa banyak orang kaya tidak bisa datang ke Baitullah, banyak orang banyak duitnya beralasan sibuk, tapi orang yang miskin bisa datang ke Baitullah. Kenapa? Ini rahasia. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabiullah Ibrahim mengundang itu, kemudian kata Rasulullah, man labba wahidan hajja wahidan, man labba marrataini hajja marrataini, begitu seterusnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa pada saat Nabiullah Ibrahim itu mengundang kita semuanya, padahal kita belum wujud, tapi ruh kita sudah Allah siapkan. Siapa yang menjawab undangannya Nabi Ibrahim sekali, maka dia akan haji sekali. Tapi barang siapa yang datang mengundang menjawabnya 2 kali, maka Allah memudahkan mendatangkan orang itu menjadi 2 kali. Itulah rahasianya kenapa banyak orang kaya, banyak duitnya, tapi tidak pernah sampai ke Baitullah. Alasan sibuk, alasan ini dan itu seterusnya. Barangkali itu pada saat Kanjeng Nabi Ibrahim mengundang itu ngantuk semuanya, seperti ngantuknya orang Bumiayu ketika ngaji di KIC. Bener ya Bu ya? Tadi ngajinya pada ngantuk ya tadi ya? Tadi ngajinya pada ngantuk. Mana suaranya? Kok nggak kelihatan? Mana suaranya? Kok nggak kelihatan? Tadi pada ngantuk ke ngajinya? Pada ngantuk nggak? Nah, jadi itu rahasianya. Jadi kalau bapak, ibu kok belum banyak duit tapi nggak sampai-sampai, berarti dulu itu waktu diundang Kanjeng Nabi Ibrahim sampean ngantuk gitu. Makanya nggak denger, nggak jawab, makanya sampai akhir hayat nggak bisa datang. Tapi tenang, masih ada harapan untuk kita yang tidak datang ke Baitullah. Kita akan bisa mendapatkan syafaatnya Ka'bah. Dalam kitab Nuzhatul Majalis, itu diceritakan bahwa besok di hari kiamat
Ka'bah akan digeret masuk ke surga. Allah mengutus malaikat untuk menggeret Ka'bah masuk ke surga. Tapi Ka'bah nggak mau. Kata malaikat ke Ka'bah, malaikat bilangin, saya nggak mau, kata Ka'bah masuk surga. Saya nggak mau. Nggak mau, kata Ka'bah. Kalau permintaan saya tidak dipenuhi. Sampaikan kepada Allah, Ka'bah tidak mau kalau permintaannya tidak dipenuhi. Bingung loh malaikat. Orang yang lain disyarati, ini malah Ka'bah yang bikin syarat kepada Gusti Allah agar bisa mau masuk surga. Hebat bukan? Akhirnya malaikat ngomong sama Gusti Allah, ya Rabbi, Ka'bah gak mau masuk surga katanya. Kalau permintaannya tidak mau, tidak dipenuhi. Kata Allah, apa permintaannya Ka'bah? Tanya dia. Singkat cerita, kemudian terjadi diskusi, dialog, kata Ka'bah, malaikat sampaikan kepada Allah, aku tidak mau masuk ke dalam surga tanpa didampingi orang-orang yang sudah pernah tawaf kepadaku. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang hidupnya sudah pernah tawaf ke Baitullah, ke Ka'bah, itu termasuk calon-calon orang yang di akhirat nanti akan disyafaati oleh Ka'bah sehingga masuk surga bersama Ka'bah. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang bisa ziarah ke Baitullah. Ya Allah, mudahkanlah jamaah Kanzul Ilmi untuk bisa ziarah ke Baitullah. Ya Allah, mudahkanlah mereka semuanya untuk berhaji. Berikanlah jalan mereka rezeki yang halal untuk bisa ziarah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya permintaan Ka'bah yang pertama dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipenuhi. Akhirnya kata malaikat, undang semuanya. Itu orang-orang yang sudah tawaf ke Baitullah, diundanglah kumpul semuanya. Lalu kata malaikat, mari Ka'bah, permintaanmu sudah dipenuhi, kita masuk surga bersama orang-orang yang sudah tawaf bersama. Kata Ka'bah, enggak mau. Kalau saya masuk surga hanya didampingi orang-orang yang sudah tawaf. Kasihan itu orang yang sudah berangkat dari bumi ayu tapi belum sampai kemudian mati di tengah jalan. Maksudnya apa? Kata Ka'bah, aku tidak mau hanya didampingi orang-orang yang sudah tawaf saja, tapi bilang kepada Allah, saya pun ingin menarik mensyafaati orang-orang yang sudah datang dari bumi ayu, dari Brebes, tapi baru sampai Solo, baru sampai Jeddah, baru sampai Madinah, belum sampai Mekah, tapi kemudian ajal menjemput. Kumpulkan mereka bersama kami, masuk ke dalam surga bersama kami. Akhirnya yang kedua pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah gelombang kedua dikumpulkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang mati di dalam perjalanannya menuju Baitullah, dikumpulkan untuk bisa masuk surga bersama Ka'bah. Tapi ternyata kemudian Ka'bah masih menolak. Kata Ka'bah, saya nggak mau kalau cuma didampingi dua orang. Kasihan orang Talong itu, kasihan orang Bumi Ayu itu, kasihan orang Dekuturi itu, kasihan orang Sirampong itu. Apalagi kata malaikat, sampaikan kepada Gusti Allah, aku nggak mau kalau cuma didampingi dua orang ini. Aku kasihan kepada orang yang ketiga. Siapa dia? Mereka yang sudah niat, mereka yang sudah daftar, mereka yang sudah antri berpuluh-puluh tahun, tapi kemudian ajal menjemput, belum berangkat, tapi dia sudah nabung, dia sudah ngumpulin duit, dia sudah bekerja agar untuk bisa ziarah padaku ke Ka'bah Baitullahil Haram. Kata Ka'bah, kumpulkan mereka bersama kami. Inilah mudah-mudahan kita semuanya paling tidak termasuk orang yang ketiga, yaitu orang-orang yang sudah punya niat. Niat itu artinya usaha, udah ada nabung, bukan sekedar menghayal kepengen tapi tidak ada usaha. Sebab kalau keinginan tanpa usaha itu namanya azab. Kalau niat itu adalah rentek dalam hati dan dibarengi dengan ikhtiar, dengan pekerjaan. Mudah-mudahan kita semuanya ahlu majlis Kanzul Ilmi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa sampai ke Baitullahil Haram, untuk ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan syafaatnya Ka'bah besok di hari kiamat, dan pasti kita bisa ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kemarin Bapak Ibu semuanya, saya di Madinah menyampaikan salam panjenengan semuanya dari Majelis Kanzul Ilmi
para pengurusnya, para santri-santri Kanzul Ilmi sudah saya sampaikan salamnya panjenengan semuanya, dan kami sudah mendoakan panjenengan semuanya panjang umur, sehat, jembar rezeki, anak-anak yang soleh, dan bisa semuanya bisa ziarah ke Baitullah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, karena saya harus ke ziarah ke Jannatul Ma'la, ziarah ke Ibunda Khadijah, kepada Mbah Maimun. Saya mau mengantar keluarga Lurboyo, kita didampingi saya untuk ziarah ke Jannatul Ma'la. Terima kasih, semoga sehat waras. Insya Allah kami serombongan akan sampai di Jakarta pada Sabtu sore, Sabtu depan, Sabtu sore jam 18.30 kita landing di Jakarta. Minggu depan insya Allah saya tetap ngaji di Kanzul Ilmi Center bersama panjenengan semuanya. Doakan kami semuanya bisa sehat waras. Alhamdulillah semuanya kita sehat. Cuman ada 2 jamaah yang saya istirahatkan untuk tidak ke masjid karena kondisinya yang tidak memungkinkan, sehingga tadi malam pun saya tidak ikutan dalam umroh yang kedua. Demikian, terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, assalamualaikum. Terima kasih.